Selamat datang di podcast hari ini. Kita akan membahas tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Betul. Dan menariknya, kita juga akan mengupas tentang tokoh-tokoh serta asal-usul mereka dalam film adaptasi ceritanya. Awal cerita ini berasal dari novel karya Hamka, ya kan? Iya, novel yang terbit tahun 1903 ini menggambarkan kisah cinta dan tragedi di era kolonial. Tokoh utamanya, Zainuddin, berasal dari Makassar, keturunan Minang Bugis ya. Betul sekali. Ia digambarkan sebagai sosok yang berbakat, tapi sering dipandang rendah karena darah campurannya. Lalu ada Hayati, gadis Minang asli dari Batipu, Sumatera Barat. Hayati digambarkan cantik, sopan, tapi juga terikat adat yang ketat. Kalau Aziz, suami Hayati dalam cerita, dia tokoh dari keluarga bangsawan Minang kan? Tepat. Aziz digambarkan kaya raya dan punya status sosial tinggi, meski karakternya banyak kekurangan. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 2013 mengadaptasi novel ini, benar? Ia disutradarai oleh Sunil Soraya. Pemeran Zainuddin adalah Herjunot Ali. Pevita Pierce memerankan Hayati dengan apik. Chemistry mereka cukup kuat. Reza Rahadian berperan sebagai Aziz. Penampilannya memperlihatkan sisi egois dan rapuh karakter itu. Kalau berbicara soal kapal Van der Wijk, dalam sejarah nyata, memang ada insiden kapal dengan nama itu. Benar, kapal uap Belanda itu tenggelam pada tahun 1936 di Laut Jawa. Namun dalam cerita Hamka, tragedi tenggelamnya kapal lebih pada simbol kehilangan dan perpisahan. Ya, seperti melambangkan kehancuran impian dan cinta Zainuddin terhadap Hayati. Yang menarik, tokoh Zainuddin sebenarnya banyak dikaitkan dengan pengalaman pribadi Hamka sendiri. Betul, Hamka mengalami diskriminasi karena latar belakangnya dan itu terasa di cerita Zainuddin. Hayati pun merepresentasikan perempuan Minang yang harus tunduk pada adat meski hatinya ingin bebas. Menarik ya bagaimana adat dan modernitas bertabrakan dalam kisah ini. Kalau dipikir, Zainuddin adalah potret kegigihan dan kesedihan seorang perantau. Dan Hayati adalah potret perempuan yang terjebak dalam pilihan hidup yang tak sepenuhnya ia inginkan. Aziz, di sisi lain, memperlihatkan bahwa status sosial tidak menjamin kebahagiaan sejati. Setuju. Aziz malah membawa Hayati ke dalam hubungan yang penuh penderitaan. Menurutmu, mengapa kapal Van der Wijk dipilih sebagai elemen penting dalam cerita ini? Aku rasa karena kapal itu melambangkan perjalanan hidup yang penuh risiko dan ketidakpastian. Benar, hidup seperti berlayar di lautan luas. Kita tak pernah tahu kapan badai datang. Dan tenggelamnya kapal menandai titik balik nasib semua tokoh. Film ini juga cukup kuat secara visual. Set desain dan kostum membawa kita ke era 1930-an. Aku setuju. Walau ada kritik soal durasi film yang panjang, tapi sinematografinya luar biasa. Kalau bicara soal acting, siapa yang paling mengesankan menurutmu? Herjunot Ali. Dia berhasil membawa emosi Zainuddin dengan begitu tulus. Aku juga merasa begitu. Pevita Pierce tampil natural sebagai Hayati, walau kadang terasa terlalu lembut. Tapi mungkin itu disengaja untuk menunjukkan karakter Hayati yang penuh ketundukan. Ya, bisa jadi. Kembali ke novelnya, gaya bahasa Hamka sangat puitis dan mendalam. Bahasa yang digunakan mengalir indah, tapi tetap membawa bobot emosional. Film ini juga memperkenalkan budaya Minangkabau dengan cukup autentik. Terlihat dari prosesi adat, pakaian tradisional, sampai norma sosial yang berlaku.
walau ada beberapa bagian dramatisasi yang tidak ada di novel. Itu biasa. Adaptasi film seringkali perlu penyesuaian supaya dramatisasinya lebih kuat. Setuju. Yang penting, esensi cerita tetap terjaga. Kalau dipikir, tenggelamnya kapal ini lebih dari sekadar tragedi fisik. Betul, ini juga tenggelamnya harapan, cinta, dan masa depan yang diimpikan. Sebuah refleksi tentang betapa rapuhnya manusia di hadapan takdir. Apakah kamu punya bagian favorit dari film ini? Bagian saat Zainuddin akhirnya berhasil menemukan makna hidupnya meski tanpa Hayati. Aku juga suka bagian itu. Ada pelajaran tentang ketabahan dan menerima kenyataan. Ini mengajarkan bahwa hidup harus tetap berjalan, meskipun luka begitu dalam. Kadang, kita memang harus belajar melepaskan orang yang kita cintai. Seperti kata pepatah, tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Dan mungkin, dalam kehilangan itu, kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Wah, dalam sekali ya. Kayak laut yang dalam dan misterius. Hahaha, iya, pas banget dengan tema kita hari ini. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua untuk menghargai perjalanan hidup. Dan berani menghadapi badai, meskipun kita tidak tahu apakah kita akan sampai ke pelabuhan. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa tetap semangat menghad ijing wanceng. Huan ying jishu gaosu, wo sifou xuyao xia yi ge zuti. Agar tidak ketinggalan podcast ini, alangkah baiknya di-subscribe channel atau akun ini. Jangan berikan masukan, kritik dan saran melalui kolom komentar dan share bila perlu.